tidak bisa melepaskan diri dari budaya penyembahan batu nenek moyangnya. Di mulut mereka teriak Allahu Akbar, tapi bibir mereka mencium benda mati. Katolik mencium salib karena menghormati pribadi Yesus yang tersalib, bukan kayunya. Tapi mereka mencium batu itu karena percaya batu itu bisa menyerap dosa. Mereka percaya batu itu punya tangan dan mulut di hari kiamat. Itu berhala hidup. Itu jimat raksasa. Mereka menuduh kita musyrik. Padahal mereka melakukan litolatri, penyembahan batu yang paling primitif di abad 21. Peneliti bahkan menduga itu adalah meteorit atau tektik kaca alami. Jadi miliaran manusia menyembah batu angkasa luar. Itu penyembahan alien, animisme, kemiripan keempat, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah adalah ritual untuk dua berhala zina. Ini adalah fakta sejarah yang paling sering disembunyikan ustadz-ustadz mereka. Kenapa harus lari antara Bukit Safa dan Marwah? Mereka bilang untuk mengenang Hajar mencari air. Dongeng. Fakta sejarahnya, di Bukit Safa ada berhala bernama Isaf. Di Bukit Marwah ada berhala bernama Naila. Menurut legenda Arab kuno, Isaf dan Naila sepasang kekasih yang berzina di dalam Ka'bah lalu dikutuk jadi batu. Orang-orang musyrik kemudian menyembah dua batu ini dan berlari-lari di antara keduanya untuk meminta berkah cinta atau kesuburan. Sahabat Nabi bernama Anas bin Malik sendiri awalnya enggan melakukan sa'i karena dia tahu itu ritual jahiliyah. Dalam hadis Bukhari, Anas berkata, "Kami berpendapat sa'i antara Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar jahiliyah." Mereka jijik, mereka tahu itu ritual penyembah berhala. Tapi apa yang terjadi? Turun ayat pembenar. Surah Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lihat betapa liciknya. Tuhan mereka tiba-tiba melegalkan ritual penyembahan berhala zina itu menjadi syiar Allah. Berhala Isaf dan Naila memang dibuang fisiknya, tapi ritual menghormati lokasi mereka tetap dijalankan. Jalurnya sama, caranya sama. Bayangkan kalau umat Katolik lari-lari di antara dua bukit bekas tempat penyembahan dewa seks. Lalu Paus bilang, "Ini syiar Kristus." Kalian pasti muntah, tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka melestarikan hute lari para penyembah berhala. Kemiripan kelima. Pakaian ihram adalah sisa keyakinan takhayul pagan. Kenapa harus pakai dua helai kain putih tanpa jahitan? Kenapa tidak boleh pakai baju biasa? Mereka bilang simbol kesetaraan. Alasan dibuat-buat. Sejarah mencatat, kaum Hums suku Quraisy yang fanatik di zaman jahiliyah punya aturan monopoli dagang. Orang luar Mekah tidak boleh tawaf pakai baju mereka sendiri karena baju itu dianggap kotor berdosa. Mereka harus sewa baju suci dari orang Mekah, bayar mahal, atau kalau tidak punya uang, mereka tawaf telanjang. Atau opsi ketiga, pakai kain sederhana yang bukan baju sehari-hari. Jadi, aturan ihram ini adalah sisa-sisa aturan bisnis dan takhayul suku Quraisy. Nabi mereka hanya mengadopsi aturan dress code pagan ini dan menjadikannya wajib. Tidak ada makna spiritual yang orisinil. Itu cuma aturan adat suku Gurun yang dibekukan jadi hukum agama universal. Bandingkan dengan Katolik. Kita datang ke misa pakai baju terbaik. Baju batik, baju kemeja, bebas. Karena Tuhan melihat hati, bukan model jahitan baju. Tuhan kita tidak rewel soal kain tanpa jahitan. Aturan ihram membuktikan bahwa agama ini terjebak di abad ke-7. Terjebak dalam formalisme ritual pagan yang kaku dan mengikat. Kemiripan keenam, melempar jumrah adalah praktik superstisi kuno. Melempar batu ke tiang setan, serius, di abad roket dan satelit ini. Kalian masih percaya kalau setan bisa diusir dengan kerikil? Ini adalah praktik superstisi takhayul Arab kuno. Orang-orang jahiliyah percaya hantu dan setan penunggu gurun bisa diusir dengan melempar batu. Itu adalah tindakan magis primitif. Lalu Islam datang dan memberi label baru. Ini melempar setan yang menggoda Ibrahim. Dongeng lagi. Setan itu roh. Roh tidak sakit kena batu. Yang sakit itu jemaah haji lain yang kena lempar kepalanya. Setiap tahun ada yang mati injak-injakan di sana. Apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak.
Itu adalah fanatisme buta terhadap ritual takhayul. Dalam Katolik, kita mengusir setan dengan nama Yesus, dengan kuasa doa, bukan dengan main lempar-lemparan batu seperti anak kecil tawuran. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Markus 16 ayat 17. Kita pakai otoritas rohani. Mereka pakai kerikil fisik. Ini membuktikan level spiritualitas mereka masih jasmaniah, masih terikat benda mati, belum naik ke level rohani. Mereka melempar tiang beton sambil teriak Allahu Akbar. Padahal setan tertawa melihat kebodohan itu. Setan tidak takut batu,